Hai, selamat datang di channel admin. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga kalian sehat selalu. Kita mulai pembahasannya One Piece chapter 1046. Kita mulai. Di awal kita mendapatkan sampul chapter kembali yang akan terhubung dengan sampul chapter sebelumnya yang menceritakan tentang keluarga dari Germa 66. Kali ini volume 9. Kita mendapatkan bahwa ada dua bayangan yang menginjakan kaki di Pulau Whole Island. Orang-orang yang berada di sekitar pulau panik saat melihat kehadiran dua orang tersebut. Masih belum diketahui siapa dua orang ini. Di halaman pertama masih meneruskan pertarungan Luffy melawan Kaido di atas puncak Onigashima. Kaido terlihat masih tergeletak di tanah. Dia kesakitan menerima serangan terakhir dari Luffy di chapter kemarin. Ia pun terlihat memegang wajahnya dan berbicara, "Siapa kau sebenarnya?" Luffy pun kebingungan dengan pertanyaan Kaido tersebut. Di panel selanjutnya terlihat Junisa berbicara dalam hatinya, "Irama ini sungguh membawaku kembali ke masa lalu. Joy Boy, kau telah kembali." Kita juga diperlihatkan air terjun yang berada di sekitaran pulau, lagi-lagi mengingatkan masa lalunya. "Rasanya seperti kau ada di depan sana, membuatku bersemangat. Semua terasa seperti sudah ditakdirkan. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah percaya kepada anak ini." Lantas Luffy pun menjawab pertanyaan dari Kaido yang tadi sempat bingung. "Siapa aku? Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu dan menjadi raja bajak laut." Kaido pun menjawab, "Aku bersyukur kau masih saja menjadi bocah yang bermulut besar topi jerami. Ketika tubuh dan pikiranmu menyatu dengan kekuatanmu, saat itulah kemampuan buah iblismu bangkit. Sungguh kekuatan yang gila. Aku sudah kehilangan banyak hal. Semua hal yang sudah kukumpulkan susah payah hingga sekarang. Pengikut bahkan kastilku hancur. Kau pun begitu bukan?" Luffy pun menjawab, "Aku masih belum selesai. Akan kurebut semua yang kau curi, apapun yang terjadi." Kaido pun kembali bersiap menyerang dengan teknik barunya, Gundari Meteor Shower. Kaido terlihat menusukkan kanabonya ke tubuh Luffy. Luffy pun terkena serangan itu dan terlihat kenyal berbentuk senjata dari Kaido. Luffy tak tinggal diam, dia melakukan serangan balik yang berujung kepada tubuh Kaido layaknya seperti karet. Luffy pun sedikit kelelahan karena efek serangan dari Kaido. Kaido berkata, "Hahaha, di bawah sana semua lantai telah diselimuti oleh api. Beberapa ribu pasukanmu juga pasti ikut terjebak di dalamnya. Semua akan terbakar dan mati." Luffy pun menjawab, "Aku mempercayakan mereka untuk mengurus yang terjadi di bawah sana. Yang kupikirkan hanyalah mengalahkanmu." Luffy pun berlari menyerang Kaido, akan tetapi Kaido terlebih dahulu menyerang Luffy dengan sabitan angin. Namun Luffy mengelaknya dengan merentangkan kakinya yang sangat panjang. Panel pun berganti. Sekarang kita berada di dalam kastil. Apinya sudah mengelilingi sekitar. Kita tidak ada jalan untuk lari. Semua menara hampir terbakar. Di area tersebut terlihat Nami dan Chopper yang kewalahan mengatasi api. Di tempat itu Chopper berkata, "Kau tidak apa-apa Nami, apa yang harus kita lakukan? Kita tak bisa memadamkan apinya. Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook, dan Jinbei semuanya tidak ada. Apa mereka ada di tengah kobaran api? Jika ingin mencari mereka, situasi ini tidak memungkinkan. Onigashima semuanya sudah hampir terbakar. Bahkan di sini pun sudah mulai tidak aman. Kecuali kita semuanya mendarat. Namun kali ini pulaunya masih melayang dan kita tidak ada tempat untuk lari." Lalu Chopper pun memerintahkan Zeus untuk melakukan sesuatu dengan hujana. Dan Zeus pun menjawab, "Mustahil bagiku memadamkan api sebesar itu. Yang ada aku malah ikut terbakar." Berlari ke menara otak kiri yang terdapat Sanji dan beberapa geisha yang masih bertahan. Sanji berkata, "Percuma saja kita mencoba keluar dari kastil. Tamannya sudah lenyap. Kita lanjut ke basement. Di sana ada Apo dan salah satu Number. Dan Apo pun memerintah Number tersebut menghancurkan temboknya. Sebelum kita mati, kehilangan satu lengan saja tidak masalah kan?" Masih di area bawah kastil, kita pun melihat Usopp sedang memadamkan api di sekitar tempat mereka dengan teknik Green Star Sprinkler.
Terlihat munculnya tumbuhan yang mengeluarkan cairan untuk memadamkan api. Namun hal kocak terjadi. Tumbuhan tersebut malah ikut terbakar seperti tetesan air yang tumpah kepada batu yang panas. Uso pun berkata, "Kita sudah berjanji kepada Izo. Kita akan menyelamatkan Kiku dan Kinemon. Aku juga ingin menyelamatkan diriku sendiri." Lalu Helmet pun berkata, "Masukkan aku juga dalam daftarmu." Panel pun berganti menuju menara otak kanan. Di sini terlihat Franky dan berkata, "Kastilnya sudah benar-benar terbakar. Kemana kita harus pergi? Aku harus membawanya ke tempat chopper. Nyawa Zoro dalam bahaya." Sementara ada beberapa orang yang meminta bantuan Franky dari kobaran api. Kembali diperlihatkan di halaman selanjutnya di lantai 4, Raijo berkata, "Aku sudah selesai Tuan Jinbei. Aku berterima kasih padamu karena sudah percaya padaku." Jinbei pun menjawab, "Kalian para samurai yang beraliansi dengan Luffy, tidak ada alasan aku untuk meragukanmu. Jadi sekarang saatnya." Raijo pun menjawab, "Baik, aku juga harus percaya padamu sepenuhnya." Raijo pun teringat masa lalunya di 20 tahun yang lalu, di mana terlihat kastil Oden terbakar. "Aku bukan hanya gagal melindungi Tuan Oden dari hari itu, aku juga membiarkan Tuan dan Nyonya terbakar. Aku mempunyai jurus ninja, namun aku tidak bisa melindungi siapapun. Sungguh sebuah kegagalan. Aku tidak ingin seperti itu terulang kembali." Flashback pun terjadi pada Raijo saat berada di Pulau Zou. Raijo pun bertanya kepada Inu Arashi, "Inu Arashi, hujan apa ini? Banyak sekali air." Inu Arashi pun menjawab, "Itu Junisa sedang mandi." Raijo pun bersemangat dan bilang, "Bolehkah aku membawanya?" Kembali ke masa sekarang. "Takkan kubiarkan orang-orang yang gagah berani ikut dalam pertempuran kami mati cuma karena api. Maaf terlambat semuanya. Bersiaplah untuk tersiram oleh air bah. Ninpo scroll jutsu, Ninin elephant bear." Jinbei pun bersiap menerima banyaknya air dari Raijo dan menggenggam air tersebut lalu berupaya melemparkannya ke atas dan menyebarkannya. Pindah ke lantai 3. Salah satu dari mereka berkata, "Lagi-lagi ini jalan buntu. Ini sudah berakhir untuk kita. Mana mungkin kita dikalahkan oleh api seperti ini. Apa seseorang telah membakar sesuatu?" Di lantai 1 terlihat Killer sedang digotong oleh anggota bajak laut lainnya. "Turunkan aku." Anggota lain pun menjawab, "Setidaknya biarkan kami menolongmu, Killer-san." Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang mendekati mereka. "Ini air, kita selamat." Sekarang kita menuju keluar kastil. Yamato pun berkata, "Sekarang bergantung padamu. Kau harus menciptakan awan yang cukup kuat untuk menahan Onigashima. Dari awal, inilah salah satu pilihan kita. Onigashima akan segera jatuh." Kita pun ada di panel akhir. Diperlihatkan Luffy sedang memegang petir yang berada di atasnya dan bersiap untuk melakukan serangan. Luffy dan Kaido pun tersenyum. Chapter pun berakhir. Mungkin itu saja yang bisa kami jabarkan untuk minggu depan libur. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semuanya terhibur.